Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat semuanya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini akan membuka pikiran, hati, dan jiwa kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpinlah kami, sertai kami, supaya kami mengerti rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di samping rumah yang saya tempati itu ada sekolah taman kanak-kanak. Kita pasti ingat ketika dulu kita masa-masa kecil, ya, ada bersama-sama dengan teman-teman, ya, bersekolah bareng. Nah, rasanya kita pasti bersuka cita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam saya memperhatikan ketika anak-anak itu berangkat ke sekolah, ya, mereka diantar oleh orang tuanya. Nah, orang tua ini mengantar sampai ke sekolah, dan di sekolah kemudian anak-anak belajar bersama dengan para guru, ya. Selesai itu maka orang tuanya harus keluar dan menunggu di samping sekolahan. Banyak bergerombol, ya, sebelum masa pandemi, ya, hal itu berjalan secara normal, ya. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para orang tua ada di sisi mereka, para orang tua itu ada bersama-sama dengan mereka, anak-anak ini merasakan nyaman, merasakan damai dan tenang, sehingga para guru dapat mengajar dengan baik. Materi-materi pelajaran yang disampaikan kepada anak-anak dapat diterima, karena secara psikologis kehadiran dari orang tua ini memberikan pengaruh dampak yang luar biasa kepada anak-anak ini. Anak-anak merasa tenang dan nyaman, damai, terhindar dari rasa takut, karena ada pendampingan dari orang tuanya, ada kehadiran dari orang tua yang saat itu bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan juga hadir, ada bersama dengan kita, pasti kita akan merasakan satu ketenangan, merasakan satu kebahagiaan dan sukacita, kedamaian. Dan terlebih lagi kita akan terhindar dan terbebas dari rasa takut yang menghantui di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel yang ditulis di dalam ayat pasal 7 ayat 14 di dalam kitab Yesaya ini, sekian ratus tahun lamanya telah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia hadir ke dalam dunia, yang ditulis di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 2 pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga, ya, dikatakan di sana juga Immanuel, ditulis dengan jelas bahwa seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel. Nah, luar biasa, sungguh luar biasa dan ajaib. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu telah digenapi di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan telah menggenapi apa yang menjadi rencananya untuk datang ke dalam dunia ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Immanuel itu berasal dari kata Imanu. Imanu yang berarti bahwa Tuhan beserta, ya, ada bersama. Ya, artinya Imanu ada bersama. El itu artinya Allah, yang kalau digabung dalam kata ini berarti bahwa Allah ada bersama kita. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Allah bersama dengan kita. Kata ada bersama ini menunjuk tidak hanya secara roh, tetapi juga secara fisik. Dia ada bersama-sama dengan kita secara fisik, hadir bersama dengan kita. Dengan lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Hal ini dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran Allah ini memberikan ketenangan, sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi jelas bahwa nubuatan dari kitab Yesaya ini sudah digenapi. Kalau kita melihat di dalam keadaan saat ini, banyak orang saat ini menjadi panik, bingung, tidak tahu apa yang sedang diperbuat. Tidak tahu apa yang sedang diperbuat. Ingin melakukan A, B, C, semuanya serba bingung karena keadaan yang serba tidak menentu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sangat menakutkan. Baru-baru ini juga ditemukan suatu berita yang sangat mengagetkan kita bersama bahwa COVID-19 belum berakhir, ada lagi masalah baru muncul, yaitu COVID dengan varian baru. Hal ini menjadi sangat menakutkan banyak orang. Negara-negara sekarang sudah mulai membatasi diri, satu dengan yang lain mulai menjaga supaya COVID ini tidak menyebar ke daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya ini akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara ekonomi, politik, keamanan maupun kesehatan terutama. Banyak orang rentan terkena wabah ini dan penyebarannya sungguh luar biasa. Nah, sehingga ini berdampak secara luar biasa di dalam segala kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepanikan ini bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di mana saja di dalam kehidupan kita, di seluruh lapisan masyarakat, di semua golongan, baik itu golongan miskin, kaya, maupun tinggi rendah, semuanya tidak terlepas akan terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga merasakan apa yang terjadi saat ini. Yang kita rasakan tentunya sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang mungkin juga dihadapi oleh banyak orang, sesuatu yang tidak menyenangkan dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan, apa yang kita saat ini alami, Tuhan juga bisa merasakan apa yang saat ini sedang kita rasakan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Allah yang kita sembah ini juga dapat merasakan apa yang sedang kita rasakan. Berarti Allah juga tahu
apa yang saat ini menjadi kebutuhan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 mengatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Tuhan ada selalu dengan kita. Dia selalu dapat merasakan apa yang kita rasakan. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada teman kita ya dapat merasakan apa yang kita rasakan, pasti sedikit atau separuh dari beban kita itu akan terasa terangkat, karena ada orang juga yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Demikian juga Tuhan juga ikut merasakan apa yang saat ini sedang kita rasakan. Dikala kita sedang sedih, dikala kita sedang susah, dikala kita sedang bahagia, dikala kita sedang merasakan apapun juga, Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, demikian juga kalau kita ada bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya pun kita juga merasa kayak kesepian, kita merasa kayak orang asing, kita merasa kayak sendirian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak ditinggalkan Tuhan sendirian. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini, Tuhan bisa merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Nah, kita bersyukur saat ini Bapak Ibu Saudara bahwa kita merasa tenang karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ia tidak hanya dapat merasakan apa yang kita rasakan, tetapi Dia juga sanggup memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi sehingga di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, luar biasa bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Coba kalau kekuatan kita sedang habis, kemampuan kita sudah kita kerahkan secara luar biasa, habis-habisan, kita sudah merasa tidak berdaya lagi. Segala kemampuan sudah kita lakukan untuk kita bangkit, tetapi kenyataannya kita tetap lemah dan tidak berdaya. Nah, disinilah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan tidak berdaya. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang lemah, sedang tidak berdaya di dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan khawatir bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kita. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang menantikan jawaban Tuhan. Kita sedang berharap kepadanya. Terkadang kita merasa lelah. Terkadang kita merasa tidak berdaya ketika kita berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan baru. Kekuatan baru seperti burung raja wali. Untuk menyongsong menatap masa depan yang penuh dengan harapan yang disediakan di dalam kehidupan kita.
anak-anaknya yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun 2020 akan kita tinggalkan bersama-sama. Sebentar lagi sudah berlalu di hadapan kita. Dan tahun 2021 sudah ada di depan kita. Banyak kenangan yang kita torehkan di tahun 2020. Mungkin kenangan manis ataupun kenangan yang pahit. Dan saat ini 2021 sudah akan kita hadapi bersama-sama. Kita tidak tahu nanti ke depan apa yang akan terjadi. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kalau kita berpikir ke belakang, kita merasa lelah, merasa putus asa, kita merasa tidak berdaya, kita merasa apa yang kita sudah lakukan ternyata tidak maksimal dan tidak berhasil, tidak sesuai dengan harapan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Immanuel, yang ada bersama dengan kita, Dia tahu apa yang kita rasakan saat ini. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang saat ini kita sedang alami. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah yang Immanuel itu akan senantiasa memberikan kita kekuatan baru, memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kekuatan yang sungguh ajaib, memberi kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Sehingga kita terbebas dari rasa takut. Kita akan merasakan damai sukacita bersama dengan Tuhan. Karena Allah yang Immanuel selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan saat ini untuk menghadapi tahun 2021? Karena Tuhan yang Immanuel itu menyertai kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tetap semangat menyongsong masa depan yang ada di depan kita. Masa depan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Allah Sang Pencipta ada di tengah-tengah kehidupan kami, ada bersama dengan kami, dan Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Allah bersama dengan kami. Haleluya. Amin.